Ya, jadi kita tadi sudah berkenalan ya. Sudah kenal sama saya kan? Belum. Belum kenalan ya? Belum kenal dong. Ya, nama saya Hadi. Saya sekarang sedang ambil PhD ya, di Industrial Management IM. Kemudian saya mengajar ini kebetulan saya ada sedikit background juga kan, saya background S2-nya ada manajemen bisnis administrasi ya, dari teknik industri juga. Kemudian aktivitasnya sekarang paling jadi ya mahasiswa biasa. Kemudian juga sambil menjadi ketua organisasi internasional student di University jurusan saya ya. Kemudian saya aktivitasnya dulu saya S2 di sini juga, udah lama tahun 2010. Saya dulu 10 ya, 4 tahun. Oh, udah di sini. Ya. Terus saya dulu pernah ngajar di sekolah kecil juga. Sekolah kecil belajar komputer itu ya yang di ya Pak. Di masjid kecil. Ya, itu di situ pernah. Kemudian dulu pernah ngadain acara training motivasi juga. Ini besar. Ya gitu ya. Iya dulu pernah ada dari majelis Alim Yasin apa itu ya? Itu ya. Aku mulai dari 2012. Nah, saya itu kemarin dulu sempat itu. Jadi dulu ngisi tentang motivasi, motivasi. Pesertanya ya warga Indonesia yang ada di Taiwan. Nah, itu paling saya ada yang mau tanyakan? Asalnya saya dari Bandung. Dari Bandung. Cuman orang tua saya orang Jawa, jadi saya bisa ngomong Sunda, bisa Jawa juga. Bisa semuanya nggak bisa. Itu apa di Jawa ya? Itu di Facebook ada ya. Udah lihat kan? Iya. Tapi kita nggak Facebook orang paling itu ya, apalagi 30. Ya, nggak penting ya, kalau ya. Itu paling SP itu ya kan? SP dari 1 satunya SP teknik industri. Kemudian ini juga S2 dari MBA-nya di sini. Jadi program biasa, program produksi juga. 1 tahun di sini, 1 tahun di sana. Terus makanya yang ini nanti biasa itu berdua sebenarnya nggak terlalu penting. Mungkin nanti ketika kita bisa memberikan sesuatu ya kepada keluarga ya, bisa menghidupi keluarga, bisa bermanfaat di keluarga. Udah ya. Saya dulu juga sempat ngajar juga di ITENA, Institut Teknologi Nasional. Kalau di ITB paling jadi asisten. Ya. Nah, kembali ke sini ya, udah kenal ya. Nanti kalau ada apa-apa ya bisa ke saya, kalau ada apa-apa lah. Udah. Ya. Nah, ya nama saya Hansisu ya. Nah, jadi kembali ke sini ya. Jadi tadi kenapa saya bertanya apa sih yang paling penting dalam manajemen perubahan? Karena berkaitan dengan materi yang akan kita bahas saat ini. Ya. Jadi sebetulnya yang paling penting itu kadang-kadang bukan strukturnya, bukan kinerjanya, tapi yang lebih penting adalah unsur yang paling signifikan, yaitu manusianya. Kenapa manusia? Manusia itu yang menggerakkan ya, itu ya. Manusia yang menggerakkan, manusia itu yang melakukan, yang nanti akan merancang perubahan itu juga manusianya kan ya. Jadi
manusianya itu yang paling penting sebetulnya dalam manajemen perubahan. Nah, dari manusia apa sebenarnya yang paling penting dulu? Kita sadar ya, kita percaya bahwa manusia itu adalah yang paling penting dalam manajemen perubahan. Tapi dari manusia itu sendiri apanya sih sebetulnya yang paling penting? Berhubungan dengan sini. Kemauan. Apalagi? Kemauan, keinginan. Kenapa ingin Bu? Ya, kemauan ya, keinginan, betul ya. Apalagi? Sadaran ya. Itu nggak sadaran? Kalau kita nggak sadar ini harus berubah, kenapa harus dirubah? Kenapa kita mau untuk melakukan perubahan? Ya. Kadang-kadang kita nggak sadar ya, kita harus berubah. Kayak tadi, katakanlah organisasi kita itu perusahaannya berjalan dengan baik ya, tidak ada permasalahan. Tapi kita sendiri sebagai elemen perusahaan tidak menyadari bahwa lingkungan itu selalu berubah, selalu dinamis. Barangkali kita tidak akan melakukan perubahan ya, manusianya itu. Jadi itu kesadaran gitu ya. Kemudian setelah kesadaran baru kemauan, mau untuk berubah. Ini di buku nggak ada ini saya sebutkan ya. Di buku kan bisa baca sendiri. Sekarang enggak. Sekarang lebih banyak ke sifatnya ngobrol ya, apa yang dipahami atau apa. Nah, ini ya, kalau di buku ini ada nih pernyataan dari Morrison ya. Jadi dia mengatakan bahwa untuk suatu organisasi, maka untuk berubah itu yang paling penting adalah people. Ya, jadi kalau perusahaan mau berubah, maka people harus berubah. Karena people itu yang orangnya yang menentukan perubahan. Dan bagi kita sebagai seorang yang mengerti ya, kita harus melakukan perubahan. Berarti kan kita ada perubahannya ya, sebagai pemimpin. Bagaimana cara untuk mengubah orang? Kita harus memahami, harus kenal dengan orang itu. Ya, pernah nggak punya pengalaman dulu di rumah misalnya di Indonesia? Kita punya adik saudara, kita ingin menyadarkan, misalnya dia nakal atau apa. Gimana caranya? Pahami karakteristiknya ya. Kalau misalnya kita tidak paham, kita langsung memarahin aja. Pokoknya kamu nggak boleh gini, nggak boleh ini, nggak boleh, apa yang terjadi? Tambah nakal, tambah berontak, tambah apa lagi? Konflik, malah benci ke kita. Takut aja. Nggak mau curhat lagi sama mbak-mbak, itu nggak boleh curhat lagi ketika kita gitu ya misalnya. Nah itu, jadi kenapa kita harus paham dulu orang-orang yang ada di kita. Ini benar ya, jadi leader itu harus memahami tentang orang-orangnya yang mau kita ajak. Kan kita udah paham nih, kita harus berubah, kita tahu mau kemana, kita sebagai leader ya. Nah, kita untuk membawa orang-orang itu harus pahami dulu mereka itu kebutuhannya apa, mereka butuh apa, mereka ingin apa, mereka kondisinya bagaimana. Nah setelah paham, nanti gimana caranya untuk mengajak mereka untuk sama-sama berubah. Nah kemudian didukung juga ya oleh Snyder bahwa jika manusianya tidak berubah, maka organisasi juga tidak akan berubah. Ya, tidak ada perubahan dalam organisasi. Kita merubah struktur, berubah. Orang-orang tetap ngikutin yang lama ya strukturnya akan berlaku. Cuman formalitas saja strukturnya berubah, tapi tetap aja kerjanya kayak gitu. Ya. Apalagi contohnya? Contohnya misalnya apa? Pernah punya pengalaman? Misalnya di rumah misalnya
yang udah berumah tangga, ya. Kan kita mau mendidik anak nih, kita bikin aturan, kamu harus makan di sini, jam segini, tidur jam segini. semua ini Pak. Nah, ini persiapan nanti ya. Nah, persiapan lah kata dia, nggak apa-apa. Nah, kita udah bikin aturan gini-gini, tapi kalau anak-anak kita justru kedepannya cuek aja misalnya. Kan akan berlaku nggak aturan itu? Nggak akan berlaku ya. Jadi yang penting adalah kesadaran dari kitanya dulu orang. Nah, di sini makanya ada dimensi perubahan, ya, dimensi perubahan di suatu organisasi. Ini ada 6. Yang tampak jelas itu biasanya yang dimensi yang awal, yang rasional dan akal, yang rasional. Ini perubahannya jelas. Jadi harus bagaimana itu jelas, yang rasional. Alasannya jelas. Nah, yang yang banyak tidak disadari itu yang ini, yang kelima terakhir ini. Jadi dampak ketika kita mau mengajak mereka berubah itu dampak di karyawan kita, di orang-orang sekitar kita itu apa, itu yang jalan. Mungkin kita sadar ya, kenapa harus berubah, karena tuntutannya gini, permintaannya barang segini, kan jelas ya, itu rasionalnya jelas. Tapi sisi emosionalnya itu yang mungkin biasanya tidak terlihat. Ini dimensi dalam organisasi. Oleh sebab itu, kebutuhannya adalah seseorang yang mampu memimpin. Ya, seseorang yang mampu memimpin, seseorang yang bisa membawa sebuah kepemimpinan dalam perubahan organisasi. Jadi pemimpin itu tugasnya lumayan. Ya, harus bisa mengayomi, ya, harus bisa mengajak, harus bisa menyadarkan bahwa kita perlu berubah. Gitu. Nah, ada 2 istilah yang terkait dengan ini. Yang pertama pemimpin, yang satu kepemimpinan. Apa bedanya? Itu orangnya, kalau kepemimpinan tingkah laku. Dan dia mengelola itu. Kepemimpinan Cara itu kepemimpinan pola ya. Kalau pemimpin itu orangnya. Kalau kepemimpinan itu bisa cara, bagaimana caranya bisa macam-macam ya untuk mengatur itu kan ya. Tidak harus jadi pemimpin kan? Bisa orang diberi bayar misalnya ya yang seolah-olah memegang kendali perusahaan. Jadi pemimpinnya itu si A, tapi yang mengendalikan mungkin bukan si A, tapi orang yang lain yang tidak terstruktur, kan bisa ya. Nah, yang di sini yang penting itu bukan pemimpinnya, tetapi kepemimpinan. Pemimpinan itu kan bukan hanya satu orang, tapi banyak orang. Kebayang? Kepemimpinan. Jadi pemimpinan itu bukan hanya ada pemimpinannya, tapi ada pemimpin, ada anggota, ada hubungan antar pemimpin sama anggota, bagaimana ya, itu pemimpinan itu lebih luas, kayak sistem ya, kayak sistem kepemimpinan yang ada kan ya, sistem kepemimpinan diktator, kepemimpinan demokrasi dan sebagainya kan itu ya. Jadi kepemimpinan itu bukan orangnya, tapi sudah dicakup untuk bantuan bagaimana cara menjalankan kalau di sini organisasi ya, organisasi dari mulai proses berdirinya sampai berdirinya itu kepemimpinan. Dan yang penting juga kepemimpinan itu adalah apa? Bagaimana mempengaruhi. Ya. Kepemimpinan itu bukan sebatas mengajak, tapi mempengaruhi, bukan sebatas menyuruh, tapi juga mempengaruhi. Kalau mempengaruhi beda ya sama menyuruh. Menyuruh itu kecenderungannya apa? Perintah, kadang ada keterpaksaan ya untuk menjalankan. Tapi kalau dipengaruhi bisa tidak terpaksa ya, jadi bisa sukarela. Nah, itu ya. Jadi leadership itu bukan hanya menyuruh, tapi itu juga bisa mempengaruhi. Ya.
Nah, kapan pentingnya kita belajar kepemimpinan dalam organisasi? Ini udah masuk modul 4 atau 5 ya? Kepemimpinan. Ya, tadi sempat tadi. Tempatnya singkat aja ya. Tentang manusia. Tentang manusia. Kepemimpinan. Karena banyak sekali guru ini. Ya, banyak lah hilang 17 namanya. Nanti kalau di halaman depan Kepemimpinan. Masuk kepemimpinan ya. Kapan kita perlu membahas tentang kepemimpinan? Pentingnya ketika manusia itu adalah unsur utama yang kita kaji ya, menjadikan sentral. Kemudian itu yang pertama ya alasannya ya, bila manusia diberi peran sentral dalam organisasi, makanya kita perlu membahas tentang kepemimpinan. Ya. Kemudian yang kedua, ketika organisasi butuh beradaptasi ya dengan cepat dengan lingkungan. Jadi butuh orang yang mampu menggerakkan dan bisa mengikuti lingkungan. Kemudian yang ketiga, ketika bertumpu pada potensi ya, bagaimana membangkitkan potensi dari masing-masing anggota. Maka butuh pemimpinan yang bisa membawa itu. Kemudian ini ya sama ya, peduli kepada kelangsungan hidupnya ya, daripada sebatas laba atau manfaat ekonomis. Kadang-kadang ada ya yang pemimpin itu hanya melihat dari sisi laba. Jadi ya, jadi kadang ada pemimpin yang dia fokusnya ke labanya saja. Laba, contohnya apa? Tidak melihat kelangsungan hidupnya, organisasinya. Misalnya karyawan itu dipaksa sampai lembur malam. Wah, kan kalau lembur kan dia bisa menghasilkan produk, bisa menghasilkan jasa yang keuntungannya besar, kan ya? Itu karyawan dipaksa. Tapi kalau sekarang kayaknya nggak berlaku, Ya? nggak berlaku. Nggak berlaku gimana? Maksudnya kalau kita terlalu memaksakan, sebenarnya dapat untung lah. Sekarang kalau nggak punya, saya kan proses itu mungkin aja bagaimana kita dan tergantung materinya itu Ya memang saat ini tuntutannya memang betul ya. Kita nggak boleh membentuk yang memaksa fokus ke keuntungan. Nah, itu. Ya, karena yang kita lihat adalah kelangsungan hidupnya dalam arti jangka panjang ya, jangka panjang. Mungkin ada yang perusahaan yang sedikit konvensional, bukan yang saat ini yang perusahaan yang udah wawasannya luas, itu yang wawasannya yang konvensional, dia sebatas pokoknya cari keuntungan aja gitu caranya. Terus tidak peduli nanti karyawannya gimana atau konsumen dirugikan itu banyak. Jadi ya cuma sekali jebret, benar keuntungan habis itu hilang, terus bangkrut, kemana ganti lagi. Nah ini dia tidak melihat kelangsungan hidupnya. Kalau dalam istilah keilmuan itu namanya sustainability. Sustainability bisa sustain, bisa terus menerus. Makanya konsumen itu penting ya. Konsumen kita selain melihat konsumen juga melihat karyawan kita itu penting. Karena bisa jadi karyawan kita cuma sekali aja kerja di situ, habis itu besoknya dia kabur. Nah, lanjut lari. Ya. Kan kebanyakan orang Indo kan gitu. Ini faktanya gitu, Pak. Kan kalau di tempat saya di rumah saya bekerja itu kami yang karyawan yang ngebon, istilahnya ngebon. Tapi dia mendapatkan hasilnya itu tidak diserahkan ke saya, ke orang lain. Jadi bukannya dia itu tetap sementara dia hasilnya itu ke dokter lain. Rata-rata begitu Pak, saya
tanya ke yang sama-sama punya usaha seperti saya gitu, kadang-kadang karyawannya itu seperti itu. Ya, betul. Itu ya contoh kasusnya nyata malah dari Mbak Sulastri gitu. Manusianya nggak mau berubah apa ya berubah. Nah, justru ini kita belajar sini biar kita mau berubah. Nanti bisa jadi kalau Ini menarik ya. Kalau manusianya nggak mau berubah, gimana caranya? iya kita berarti yang maunya kita berubah, tapi orang yang mau kita ajak berubah dia nggak mau itu untuk Gimana caranya? makanya perubahan itu intinya kalau kalau saya punya usaha itu Pak, kalau saya ingin menerapkan umpamanya begini, oke kami punya bilang di aku, maksudnya aku nggak pengen kamu harus langsung balikin job enggak, yang penting kamu harus kerja di saya, terus apa itu bagaimana kamu mengembalikan orang kamu dipotong 1 hari 1.000 apa gitu, sebenarnya kan itu bisa di. Tapi kalau kita ngomong, mereka tuh lebih bertanya jadi yang hari gitu. Yang dengannya tuh seperti itu. Kita masalahnya apa ya? Rata-rata orang yang punya usaha seperti saya tuh permasalahannya itu seperti karyawannya tuh suatu bulan itu kerjanya oke, setelah itu mas masuk dengan yang sekian bahkan pinjam. Ternyata besoknya dia hasil dagangannya itu tidak tapi udah ke orang lain. Bisnisnya apa? Cycle apa itu harus Di Indonesia apa di sana? Ini betul. Contoh nyata yang mulai sama kerja kemarin. Yang online. Apa bahas Tentang unfreezing, movement, terus refreezing. Jadi langkah pertama itu yang paling penting adalah kita menciptakan kondisi unfreezing. Unfreezing itu maksudnya apa? Kenyamanan terhadap yang ingin kita rubah karyawan kita. Tujuannya apa kenyamanan itu? Agar dia sadar dulu. Yang penting itu sadar dulu agar dia mau berubah dulu. Ada kebutuhan untuk berubah dulu. Kalau dia tak ada kebutuhan, dia ya ikutin. Ini untuk mengetahui seperti apa sih bahwa itu mungkin karyawan gitu ya Pak. Ada yang unfreezing gitu. Ya. Karena untuk karakternya karyawan seperti apa sih kita kemudian seperti apa ya gitu ya Pak. Ya, unfreezing itu membuat dianya tuh mau lah, minimal dia nggak mau ikutin kondisi yang sudah ada saat ini. Bisa macam-macam, bisa dia menjadi punya cita-cita saya pengen apa. Bisa seperti itu, bisa juga kita memberikan apa ya, kita face to face ngobrol santai gitu ya, kita jelaskan gambaran ke depan itu bagaimana. Tapi dia kan ada kesadarannya. Oh, jadi saya harus bagaimana. Udah ada itu udah ada mulai unfreezing. Nanti kalau dia sadar saya harus bagaimana, nanti tinggal kita arahkan kamu harusnya begini. Movement sudah udah terbiasa, kita bukan biarnya kebiasaannya gitu. Karena memang betul susah banyak itu prosesnya untuk mengubah orang itu susah banget. Karena memang kendala utama. Betul. Biar ini nggak manusia. Ya, itu paling penting sekali itu. Makanya belajar ini dibandingkan sama belajar matematika kualitatif itu lebih susah ya. Iya, benar Pak. Benar. Karena banyak unsur manusianya ini, manusia itu sangat. Kalau kita bikin produk, bikin mesin, hitung-hitungan, pakai software itu kan pasti ya, meskipun kita belum belajar agak muter-muter, tapi kan pasti itu hasilnya. Tapi kalau manusia, berarti di Indonesia harus jadi nggak pasti ya. Iya, pendidikan itu. Kuncinya mau pendidikan. Pendidikan dirasain kayaknya Itu kan disesuaikan dengan karakter dari masing-masing daerah. Sekarang pendidikan di Indonesia kan seperti yang itu Pak. Bukan barang kan mahal, soalnya kan mereka tuh
kompetisinya tinggi ya. Tapi masalahnya yang dikompetisikan itu skillnya itu nggak sesuai dengan apa yang terjadi di lingkungan. Jadi itu aja nggak, menurut saya juga nggak tepat gitu. Ya, itulah kadang-kadang aneh juga lucu ya. Misalnya soal UN aja, sama ya standar. Padahal daerah tertentu mungkin dia belum dari. Ya makanya dari itu kalau caranya Jadi akhirnya nanti dia bisa ikutin banyak yang susah sekolahnya di Pulau Jawa semua. Jadi di Pulau Jawa banyak kampus itu bisa kurs itu. Padahal di daerah itu energinya baru bagus. kayak di kampung saya tuh Pak, saya kan di kampung saya itu saya lihat di apa anak-anak yang SMP SMA sebenarnya dia itu punya kemampuan punya jadi ya itu bisa dikatakan sama orang tua itu dia lebih punya kemauan untuk berkompetisi, tapi memang nggak ada dari pemerintah sendiri bagaimana ini loh budaya yang seharusnya aku dukung nggak ada, akhirnya yang ada di situ. Inilah itu pokoknya konsumsi ini. Ya, kembalinya ke situ ya Pak. Kayak saya ketuk itu Pak. Ya, pemerintah itu mungkin yang menjaga roda pemerintahan, yang menjamin kepemimpinan. Ya, makanya kenapa belajar kepemimpinan karena itu. Berarti pemerintah kita perlu diajari lagi nih. Mungkin udah ngerti, cuma nggak mau berubah. Yang kita tinggal tahu yang lanjut ya Bu ya. Nah ini saya jelasin dulu ya sejarahnya ya. Awal mulanya kepemimpinan. Ini yang dulu ya. Dulu itu pemimpin itu dianggap orang istimewa. Jadi ada makanya lahir kayak pemimpin-pemimpin hebat zamannya Julius Caesar dan sebagainya ya. Yunani itu kan orang-orang hebat. Ini dulu, tapi itu juga tidak bertahan lama karena ternyata ada juga orang biasa ya yang dia bisa menjadi pemimpin yang lebih baik dari orang-orang keturunan orang-orang hebat ya. Kemudian beralih lagi nih berkembang. Jadi pemimpin itu identik sama orang yang punya karakteristik tertentu. Jadi ada ciri-cirinya. Terus orang mikir kalau kita mau mencari pemimpin atau menjalankan kepemimpinan perlu orang yang mempunyai karakteristik tersebut. Ya, ternyata tambah sulit juga nyari untuk membedakan karakteristiknya. Ini berubah lagi teorinya. Nah, dulu fokus ke kepribadian ya. Jadi kalau kelihatan orangnya santun, orangnya wibawa, itu kan kalau di kampung-kampung masih ya ini ya, itu jadi perhatian, jadi dianggap jadi pemimpin. Nah sementara sekarang mulai fokus ke kerjanya. Jadi orang itu capable nggak, mampu nggak, tidak hanya sekedar tua. Kadang-kadang kita lebih tua ya. Mungkin sekarang udah berubah, tapi sisi kemampuan untuk memimpin kerja bakti misalnya kan nggak harus orang tua, tapi orang yang udah biasa gitu, untuk memimpin misalnya pembuatan struktur ya kan harus keahlinya kan. Nah, sekarang beralih di situ. Ini setidaknya orang yang ini awal-awal perkembangan kepemimpinan. Kemudian pemimpin sama manajer itu sama nggak? Bedanya apa? Pemimpin belum bentuk manajer. Kalau manajer belum bentuk pemimpin. Kalau manajer pemimpin, kalau manajer kan punya bawahan. Manajer punya seorang yang belum tentu kalau dia manajer karena kalau manajer itu pasti membawai anak buahnya. Jadi kalau itu manajer yang pasti manajer keuangan. Oh dia nggak punya bawahan. Manajer nggak punya bawahan.
Nggak mungkin, Pak. Tidak mungkin. Manajer tidak uangan. Manajer kan mengelola keuangan. Iya. Boleh dia kelola sendiri kan? Iya benar lah. Harus Kita dibagi. kalau ada bawahan bagi 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 berdua. Ya masalahnya kalau dia tuh punya masalah sebenarnya dia ngomong sama siapa? Ada dia Nah, ini ada perbedaan ya. Manajemen sama kepemimpinan. Kalau manajer tuh orangnya ya yang di manajemen, kalau pemimpin tuh yang di kepemimpinan. Nah, ini bedanya. Kalau manajemen itu kekuasaannya bersumber pada kedudukan. Ya. Jadi ada posisi, memang posisi jelas formal dia manajer ini. Dia memang tunjuk untuk manajer itu. Tapi kalau pemimpin itu biasanya ada diperoleh dari adanya simpati, adanya ditunjuk sama orang-orang bareng-bareng gitu ya. Kebayang nggak bedanya? Bedanya, jadi sama pemimpin. Tapi ada dukungan dari orang di bawahnya. Itu pemimpin. Jadi sukarela sifatnya. Kalau manajer kan ditunjuk ya, suka nggak suka ya oke. Dia manajer saya harus patuh ke dia. Meskipun saya sebenarnya agak ilfil sama dia. Nah, kemudian sisi efektivitasnya, kalau manajemen itu dibangun kontrak legal ya, persetujuan formal biasanya. Tapi kalau kepemimpinan itu kontrak sosial. Tahu bedanya kontrak legal sama kontrak sosial? Kalau kontrak legal, ya perjanjian jelas. Kalau kontrak sosial itu sama, bisa berjanjian tapi lebih ke arah komunal ya, komunal kesepakatan ya. Kemudian kekuasaannya juga beda. Kalau manajemen itu ke peraturan, tepat. Kalau kepemimpinan itu komitmen, kita komitmen yuk, kita misalnya nanti semester depan kita mau ngapain, bakti sosial, komitmen, kita ada yang memimpin ya. Itu kepemimpinan ya, kesepakatan ya. Tidak terikat harus ke depan harus ini enggak ya, kesepakatan. Nah ini cara perubahannya juga beda dalam mewujudkan perubahan. Kalau manajemen dia pakai aturan dan prosedur gitu. Jadi aturannya jelas, prosedurnya jelas, tertulis. Tapi kalau kepemimpinan ini ada merubahnya, bukan merubah aturan sama prosedur saja, tapi merubah keyakinan. Keyakinan itu apa? Cara pandang ya. Awalnya memandang bahwa saya hanya bekerja saja di sini di perusahaan ini, tapi dirubah cara pandangnya. Dirubah bahwa saya itu dengan saya beraktivitas ini saya berkontribusi besar dalam memajukan perusahaan ini. Beda ya? Beda nggak? Beda. Beda banyak ya. Nah, ini perbedaannya manajer juga ya. Nanti saya kasih ya slide-nya karena jam 12 nih. Nggak kerasa ya? Saya telat karena saya nggak tahu tempatnya di sini. Saya nunggu di TMS. Iya, nggak perlu. Ya. Nah ini mulai berubah ya pemahaman dari tadi, pemahaman awal tentang kepemimpinan. Jadi dilihat dari situasinya kadang-kadang. Kalau situasi tertentu mungkin yang cocok itu yang jadi pemimpin itu orang A ya, karena situasinya sedang darurat. Kayaknya kadang diambil alih sama orang tertentu ya, karena dia emang ahli di bidang kepemimpinan di situasi darurat tersebut. Kayak contoh yang kemarin perusahaan Nissan. Ya, itu kan darurat tuh ya. Jadi orangnya ditunjukin orang yang memang udah
jagoan gitu kan. Jadinya ya pasti. Nah, jadi orang yang tidak paham situasi ini biasanya tidak dibutuhkan atau dialihkan ke fungsi yang lain. Ini juga tentang yang mampu memotivasi ini. Ada yang berpikiran bahwa kepemimpinan itu perlu orang yang mampu memotivasi, mampu menjelaskan tujuannya jelas, dan caranya bagaimana itu jelas. Kemudian ini panjang, banyak ya. Yang kontemporer nih Bu, yang baru yang tadi kata Ibu ya. Jadi bukan hanya karakteristik ya, perilaku, tetapi juga bagaimana bisa menciptakan budaya. Malah ya? Ya Kak. Coba ya. Dengan kedewasaan. Kemudian, nah ini nih, yang penting juga ya. Jadi kepemimpinan saat ini itu yang dibutuhkan itu kepemimpinan yang sifatnya transformasional. Ada dua ya. Transformasional satu lagi apa? Lawannya transformasional dan transaksional ya. Ya. Ya, ada yang sifatnya transformasional, ada yang transaksional. Beda. Hampir sama, betul. Secara istilah hampir sama, tapi beda. Bedanya apa? Dari buku itu. Kalau transformasional, dari katanya transformasi ya, mampu melakukan perubahan, merubah berbagai hal. Jadi kepemimpinannya mampu berubah, melakukan perubahan, bisa mau membawa visi misi perusahaan yang dulu mungkin yang sempat kendor, terus yang baru, itu transformasional. Kalau transaksional, itu biasanya lebih karena kesepakatan saja. Barangkali bukan cara yang lebih baik, tapi ya untuk keuntungan beberapa pihak saja. Itu transaksional. Ini buku halaman berapa? Kepemimpinan tentang kepemimpinan. Ada transformasional, ada transaksional. Kalau ada, dijadikan tugas saja ya. Tugasnya satu aja, tugasnya mencari perbedaan antara transformasional dan transaksional. Iya, nggak apa-apa. Yang lengkap yang diisi ini apa? Kan itu ada di buku. Biar enak ya. Ya. Transformasional dengan transaksional ya, bedanya apa? Nanti itu bukan bulan depan ya? Ya, bulan depan. Waktunya panjang ya bulan depan. Ya. Yang transaksional ya.
Tugasnya nanti formatnya biasanya dikumpulin di email saya ya. Nanti saya masukin tugas 2 di sini. Ke email apa ke Ke email boleh, ke Facebook boleh. Saya kemarin Facebook, Pak. Ya, Facebook udah. Pakai email yang namanya Hadis itu ya, Pak. Hadis ya. Sama. Oh, email saya. Email saya Hadi SS Hadis 34. email. Hadis Hotmail, Pak. Hadi ST Iya. 134. Tapi ini Pak, saya @hotmail.com. Hadis ya, Pak ya. Iya benar gampang. Bukan satu tiga bukan saya lebih gampang. 134 ya. Pokoknya kan bisa dicek itu takutnya itu. Nanti saya posting ya siapa yang tugasnya udah ada saya. Ya Pak, gitu Pak. Ini kan tanya Oke. ini Itu tugasnya ya yang pertama. udah Pak. Ini biar dia belajar ya. Aja Pak. Karena ini kebutuhannya banyak sekali. Nanti takut nggak kerjaan. Banyak teorinya. Nah ini asumsi hakikat ya untuk pemimpinan transformasional. Jadi yang melandasi bahwa orang itu pada dasarnya terhormat dan beretikat baik. Kita memiliki pandangan bahwa masing-masing itu punya keinginan baik lah. Ya mungkin ada yang jelek, pikiran jahat. Jadi harus diperlakukan dengan baik juga gitu ya. Nah, ini juga perilakunya itu mampu menggerakkan hati para pengikutnya ya. Jadi bisa punya keinginan bersama untuk mewujudkan cita-citanya. Ya. Ya. Kategori satu Oh, iya. perbedaannya tapi juga satu lagi. Ini 1-2 itu maksudnya berlanjut. Oh, itu sama-sama. Mbak, maksudnya. Mbak. Ini Pak, saya kan sudah itu. Ya Mbak. Nah ini perilaku yang utama yang harus dimiliki oleh pemimpin yang transformasional. Yang pertama dia mampu memberi makna atas apa yang dilakukan oleh bawahannya. Jadi dia sadar nih saya ini bekerja itu untuk apa, makna di perusahaan itu sebagai apa gitu. Jadi dia merasa penting gitu, bisa menyatakan bahwa dia itu penting. Mbak ini kerjanya rata-rata apa? Jagain orang tua. Kan itu penting kan? Posisi yang penting. Jaga orang tua asisten sama Jadi harus dimaknai bahwa pekerjaan kita itu pekerjaan yang luar biasa. Karena kalau nggak ada kita, mungkin ya bisa repot. Jadi kita bekerja itu bukan sebatas ya cari duit tiap hari harus ditarget berapa jam gitu ya, tapi dirasakan dengan hati ya, bahwa ini amalnya luar biasa. Dengan hati itu beda rasanya. Kalau biasanya berat ngeluh kan, kalau dengan hati kan rasanya beda. Nah, pemimpinan transformasional itu bisa merubah itu. Jadi dia merasa memiliki pekerjaannya. Kan banyak ya yang dia kerja di perusahaan yang bagus-bagus itu bangga. Oh saya kerja di sini, itu kan berarti dia ada rasa pemilikan, kebanggaan. Nah dia juga ini mempedulikan kesejahteraan dari anggotanya ya yang dipimpin, mampu membangkitkan gairah untuk memberikan sesuatu, untuk belajar, untuk berkontribusi.
Udah beres. Singkat ya. Saya percepat ini ya.